Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga menjadi impian yang didambakan setiap muslim. Banyak kenikmatan yang dijanjikan dalam surga oleh Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Muhammad ayat 15 yang artinya, perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Allah mereka. Lalu, seperti apa ciri fisik penduduk surga? Akankah kondisi tubuh mereka sama seperti saat hidup di dunia? Ciri fisik penduduk surga berdasarkan hadis. 1. Tingginya setara dengan Nabi Adam alaihissalam. Menurut An-Naim Al-Jinsi li Akhli Al-Jannah, susunan Syekh Abdullah bin Qasim Al-Qasimi, terjemahan Haji Masturi Irham Munawar dan Haji Malik Supar. Ukuran tinggi Nabi Adam adalah 60 hasta. Jika dikonversi berarti setara dengan 27,4 atau 30 meter. Ini sesuai dengan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, para penduduk surga ketika masuk surga tingginya seperti Adam 60 ziro, tampan seperti Yusuf, di usia seperti Isa sekitar 33 tahun, memiliki lisan seperti Nabi Muhammad, badan tidak berbulu, berpenampilan muda dan bercelak. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. 2. Tidak memiliki jenggot. Penghuni surga juga tidak memiliki jenggot dan bulu lainnya. Dari Mu'ad bin Jabal bahwa Nabi SAW bersabda, penghuni surga kelak masuk ke dalam surga dalam keadaan tidak berbulu, muda dan bercelak mata, sekira usia 33 tahun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kata Jurdan dalam hadis tadi adalah bentuk jamak dari Azrad, yang artinya orang yang dengan fisik tidak berbulu. Sementara itu Murdan adalah bentuk jamak dari Amrod, yang artinya pemuda yang baru tumbuh kumisnya dan belum tumbuh jenggotnya. 3. Kembali muda. Meskipun seorang penghuni surga meninggal dalam keadaan tua, di sana ia akan menjadi muda. Ini turut diterangkan dalam hadis sebagai berikut. Dari Al-Hasan, ada seorang sepuh datang menghadap Nabi lantas berkata, seorang nenek tua pernah mendatangi Nabi. Nenek itu pun berkata, wahai Rasulullah, berdoalah pada Allah agar dia memasukkanku ke dalam surga. Nabi SAW menjawab, wahai Ummu Fulan, surga tak mungkin dimasuki oleh nenek tua. Nenek tua itu pun pergi sambil menangis. Nabi pun bersabda, kabarilah dia bahwa surga tidaklah mungkin dimasuki dia sedangkan ia dalam keadaan tua. Karena Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta selagi sebaya umurnya. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 35-37, hadis riwayat Tirmizi. Selain itu pada hadis lainnya Nabi SAW menyebut bahwa penghuni surga digambarkan berusia 33 tahun. Dari Al-Mikdam radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun orang nanti, baik yang mati keguguran atau mati ketuaan, hanya saja di antara itu melainkan akan dibangkitkan sekiranya berusia 33 tahun. Jika ia penghuni surga, maka ia akan seperti perawakan Nabi Adam, rupanya Nabi Yusuf dan hati Nabi Ayub. Tetapi jika ia penghuni neraka, maka ia akan membesar dan membengkak seperti bukit. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat yang beriman, itulah pembahasan tentang ciri fisik penduduk surga menurut hadis. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika meninggal dunia, manusia akan menuju alam kubur atau alam barzah. Lalu apakah di alam kubur nanti bisa bertemu dengan anggota keluarga lainnya? Di alam kubur kelak, manusia akan mendapatkan balasan serupa nikmat atau siksa kubur.
Nikmat atau siksa kubur tersebut diberikan sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Muhammad As'adi bin Tawi dalam buku Astaghfirullah, pedihnya siksa kubur atas kaum wanita, menjelaskan bagi orang-orang yang mendapat nikmat kubur, mereka seperti halnya berada di halaman surga. Di sana mereka bisa bertemu dengan keluarga, kerabat, dan orang-orang lainnya yang seiman. Mereka yang tidak mendapatkan siksa kubur, anak, cucu, kakek, ibu, bapak, nenek, dan lain sebagainya, niscaya akan saling bertemu. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan mereka di sana. Mereka akan dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat indah dan mulia. Di tempat itulah mereka bisa bertemu untuk saling bersosialisasi dan berbagai kenikmatan. Sebaliknya, jika di antara mereka terdapat orang yang berada di halaman neraka, sudah pasti mereka tidak akan bisa saling bertemu. Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, siapa yang mentaati Allah dan Rasul Nabi Muhammad, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Di alam kubur nanti, orang yang mendapat nikmat kubur akan saling bertemu dengan orang-orang soleh lainnya layaknya hidup di dunia. Sebagaimana yang telah diterangkan pada sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya roh seorang mukmin yang soleh apabila dicabut, ia akan ditemui oleh roh-roh para hamba Allah yang soleh lainnya, sebagaimana manusia saling bertemu di dunia. Roh-roh itu akan berkata, biarkan saudara kamu yang baru meninggal itu, sehingga ia beristirahat terlebih dahulu, karena dia baru selesai menjalani kegelesihan luar biasa. Setelah itu mereka menanyakan kabar si fulan, atau yang telah dilakukan oleh si fulanah atau perempuan, apakah si wanita itu telah menikah. Apabila roh-roh itu menanyakan seseorang yang telah meninggal sebelum roh baru tadi, roh-roh orang soleh itu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia ternyata kini telah pergi menuju neraka Hawiyah. Dia adalah sejelek-jelek tempat kembali dan sejelek-jelek pengajaran. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Terdapat riwayat lain yang menerangkan apabila seseorang meninggal, ia akan bertemu roh keluarganya yang beriman. Diriwayatkan dari Abu Qasim Abdurrahman radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba mukmin meninggal dunia, maka rohnya bertemu dengan roh orang-orang beriman. Hadis riwayat Hakim. Tak hanya dapat bertemu keluarganya, orang yang sudah di alam kubur juga bisa mengenali dan mengingat satu sama lainnya. Hal ini telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibu Abdi Dunya dari Muhammad bin Abdullah bin Muzaig, dari Pudailah bin Sulaiman An-Numairi, dari Yahya bin Abdurrahman bin Abu Labibah dari kakeknya yang mengatakan, ketika Bisri bin Al-Bara bin Ma'rur meninggal dunia, aku justru melihat kegembiraan memancar dari muka Ummu Bisri. Dia berkata, wahai Rasulullah, dia senantiasa berharap agar meninggal lebih dahulu dari Bani Salamah. Lalu apakah orang-orang yang sudah meninggal itu bisa saling mengenal, sehingga aku dapat mengirimkan salam kepadanya? Beliau menjawab, benar, demi diriku yang ada di tangannya wahai Ummi Bisri, mereka saling mengenal sebagaimana burung di pucuk pohon yang juga saling mengenal. Sahabat yang beriman, dari penjelasan yang telah dipaparkan tadi, ketika di alam kubur nanti, muslim dapat bertemu dan mengingat keluarga dan sanak saudaranya. Dengan satu catatan, mereka termasuk golongan yang mendapatkan nikmat kubur. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.